Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Walaupun hari ini kita dalam suasana yang berbeda dikarenakan virus COVID-19 ini, tapi kita boleh tetap bersama-sama beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah maupun di tempat-tempat yang jauh. Kami minta kita semua boleh sungguh-sungguh menjalankan ibadah ini sebagaimana kita berada di dalam gedung gereja. Untuk itu, jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian bagi Allah kita. Suci, suci, suci.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena pagi hari ini kami boleh datang kepada-Mu bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam rangka memperingati hari kenaikan ke surga Tuhan. Tuhan, walaupun pagi hari ini kami beribadah dalam suasana yang berbeda, tapi kami tetap percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada. Bapa yang baik, biarlah Engkau memberkati ibadah ini. Ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan kami boleh bersuka cita di tengah-tengah keadaan pada saat ini yang membuat kami tidak bisa bersama-sama beribadah di dalam gereja-Mu Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan untuk firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkatinya, biarlah firman ini benar-benar boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita
Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan masuk dalam bacaan responsoria kita yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 47 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ketiga, kita bergantian, dan pada ayat yang ke-10 kita membacanya bersama-sama. Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita para pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bersama-sama para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan kita. Mujizat itu nyata. bersyukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Pada saat ini kami Tuhan akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semoga ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami yang kami lakukan.
baik di rumah maupun dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah firman ini boleh menguatkan iman kami. Berkati juga persembahan yang akan kami berikan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan kami Bapa, hingga kami di kemudian hari boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah juga kesehatan kami Tuhan, keluarga kami, jauhkanlah kami dari virus corona yang mewabah di seluruh dunia. Kami mohon Tuhan yang senantiasa melindungi kami, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa melindungi kami dari terjangkitnya virus corona ini bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang bisa menyembuhkan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan berikan pemulihan kepada mereka. Tuhan berkati usaha yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh pulih Tuhan dari sakit yang mereka derita Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena korban virus corona. Tuhan menghiburkan keluarga mereka, Tuhan menguatkan mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, hanya Engkau yang bisa menghiburkan dan menguatkan mereka. Oleh karena itu Tuhan hiburkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sulit bekerja dan berusaha. Tuhan kiranya tolong mereka, saudara-saudara kami ini, sehingga mereka Tuhan bisa menafkahi keluarga mereka. Oleh karena Tuhan kami mohon Engkau yang senantiasa memberikan jalan keluar kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi karena dampak virus corona yang mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang tidak bisa belajar bersama. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada mereka hati yang mau belajar Tuhan, agar mereka ke depan bisa berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami, khususnya Presiden kami Tuhan, Joko Widodo. Berikan kepadanya hikmat sehingga dia dapat memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi bangsa yang mereka pimpin Tuhan. Khususnya dalam saat sekarang ini Tuhan, ada banyak orang yang mengalami kesulitan Tuhan. Biarlah para pemimpin kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang mereka pimpin. Kami berdoa buat para gubernur juga Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka. Demikian juga para bupati dan wali kota Tuhan. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang sedang mengalami banyak kesulitan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para dokter dan para perawat yang semuanya memberikan baktinya untuk melayani orang-orang dalam kesehatan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka berkat-Mu, khususnya kesehatan bagi mereka, sehingga mereka tidak terpapar virus corona Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau yang senantiasa melindungi mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang saat ini mereka rawat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah mau berbagi bagi orang lain, bagi orang susah. Berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu Tuhan Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau mau berkati usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh berbagi bagi orang lain Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Boru Gultom dan Nyamanurung. Kami juga berdoa buat John Panggabean, Bapak M. Asirait dan Ibu Suprati, saudari kami Keiko Simanjuntak. Tuhan berkatilah obat-obat yang mereka konsumsi, apapun yang mereka lakukan saat ini Tuhan untuk kesembuhan mereka. Tuhan berkenan untuk memberkatinya agar mereka bisa pulih dari penyakit yang mereka derita Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Engkau yang senantiasa melindungi kami. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian nyanyian rohani metodis dari nomor 70 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nyaring Injil berbunyi.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Amin. Ya, saya percaya pasti sukacita itu tetap ada di hati kita. Ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang rasanya hari ini kita boleh kembali bersama-sama memuliakan Tuhan di dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan saat hari ini kita mau diberkati lewat firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan dan memperingati hari di mana Yesus Kristus boleh naik ke surga. Dan kami percaya hari ini lewat ibadah yang boleh kami lakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Biarlah setiap kidung pujian yang kami nyanyikan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, saat hari ini kami rindu untuk diberkati. Kami rindu untuk dilawat lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu tolong berkati kami semuanya Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan, dan kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya Tuhan juga boleh menolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu, sehingga bukan hanya jemaat-Mu yang boleh diberkati, tapi hamba-Mu pun yang menyampaikannya boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-24. Kita bacakan di ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, silakan mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat ada suatu persidangan yang dilakukan, tentunya ada terdakwa dan korban dihadirkan dalam persidangan tersebut. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, persidangan tentunya tidak hanya berjalan jikalau hanya ada dua oknum ini yang terlibat di dalamnya. Tentunya akan dihadirkan juga seorang saksi, mungkin lebih juga dari satu orang saksi yang dihadirkan, yang mungkin dianggap mereka ini adalah orang-orang yang tahu bagaimana peristiwa itu sedang terjadi. Biasanya saksi yang dihadirkan ini adalah orang yang dianggap telah melihat. Saksi yang dihadirkan ini adalah orang yang telah mendengar, orang yang tahu betul bagaimana peristiwa itu terjadi, sehingga mereka didudukkan di dalam suatu persidangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, Yesus juga mengatakan bahwa kita adalah saksi-saksi daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Injil yang boleh kita baca tadi, kitab Lukas, mencatat bagaimana Yesus Kristus memperlihatkan dirinya di hadapan para murid.
bagaimana Yesus Kristus memperlihatkan dirinya di hadapan para murid pada waktu itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid melihat kehadiran Yesus, mereka terkejut, mereka nggak percaya, mereka ketakutan karena mereka menyangka bahwa orang yang mereka lihat itu adalah hantu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ketakutan mereka, dalam perasaan terkejut mereka, Yesus menghampiri mereka. Yesus memperlihatkan tangannya, Yesus memperlihatkan kakinya kepada mereka, supaya murid-murid itu tidak takut, supaya murid-murid itu tahu bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus melakukan hal yang demikian, apa yang dilakukan para murid? Maka pada saat itu mereka sudah percaya bahwa itu adalah Yesus Kristus. Saudara, ketika mereka sudah mulai meyakini, mereka percaya bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Yesus Kristus, lalu terjadilah percakapan di antara mereka. Saudara, kalau kita merunut lagi ke belakang, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia. Sebenarnya hal ini sudah dinubuatkan. Sebenarnya kedatangan Yesus ke dunia ini juga telah dicatat di dalam kitab para nabi-nabi. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia, Yesus menggenapi akan segala sesuatu yang telah dituliskan di dalam kitab-kitab tersebut. Saudara yang terkasih, tentunya kedatangan Yesus ke dunia ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi kedatangan Yesus ke dunia karena Yesus tahu apa yang harus dia lakukan untuk manusia yang berdosa. Yesus menjadi satu-satunya juru selamat bagi kita manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat itu juga Yesus membuka pikiran yang ada dalam diri para murid, sehingga para murid pada waktu itu boleh mengerti akan kitab suci, boleh mengerti akan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Yesus ke dunia ini, saya pikir bukanlah sesuatu hal yang begitu mudah bagi Yesus secara pribadi. Karena Yesus harus siap untuk menderita, karena Yesus harus siap untuk disiksa, Yesus harus siap untuk dianiaya. Dia tahu betul apa yang akan terjadi bagi dirinya ketika dia datang ke dunia. Tapi Yesus mengesampingkan perasaan itu semua. Sekalipun dia tahu apa yang akan terjadi ketika dia ada di dunia, Yesus tidak gentar. Yesus tetap datang ke dunia. Saudaraku, saya pikir ketika kita pergi ke satu tempat, dan di tempat itu sudah dipastikan akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan dalam diri kita, mungkin kita akan mengurungkan niat kita untuk pergi ke tempat itu. Tapi Yesus berbeda. Yesus tetap mengambil bagian yang tidak enak itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk kita simak di sini. Ketika Yesus menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dilanjutkan pada ayat yang ke-47. Yesus mengingatkan kepada para murid pada waktu itu bahwa di dalam nama Yesus berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan begini, bagaimana mungkin kita akan menyerukan soal pertobatan kalau diri kita sendiri pun belum bertobat? Bagaimana mungkin kita mau nyuruh orang bertobat, Bapak, Ibu, sementara hidup kita, sementara kita masih suka melakukan dosa dalam kehidupan kita? Itu sama aja kita membohongi diri kita, membohongi orang lain. Kita suruh mereka bertobat sementara kita masih hidup dalam keberdosaan kita. Bagaimana mungkin juga kita mau ceritakan tentang pengampunan dosa kalau kita sendiri pun tidak hidup di dalam pengampunan? Bagaimana mungkin kita suruh orang untuk mengampuni dosa orang lain sementara kita juga masih menyimpan luka, sementara kita juga masih menyimpan dendam, sementara kita juga masih menyimpan kesalahan orang lain dalam kehidupan kita? Itu sama aja seperti tong kosong nyari bunyinya. Makanya Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita juga masih hidup dalam dua hal ini?
Kita masih hidup dalam keberdosaan kita belum bertobat. Dan yang kedua, kita juga belum hidup di dalam pengampunan. Saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa kita pun tidak akan diampuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-48, Yesus mengatakan bahwa kita semua, secara khusus pada waktu itu dalam konteks Alkitab adalah para murid, bahwa mereka adalah orang-orang yang harus menjadi saksi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi berita yang harus disampaikan oleh para murid? Apa tugas seorang saksi itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tugas pelayanan Yesus Kristus di dunia telah berakhir. Tapi bagi para murid pada waktu itu, tugas ini baru dimulai. Bagi Yesus tugas ini sudah selesai, tapi bagi para murid pada waktu itu, tugas ini baru dimulai. Dan ini juga menjadi tugas kita kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diberitakan dari kehidupan Yesus Kristus ini? Ketika para murid bersama-sama dengan Yesus, mereka boleh melihat bagaimana Yesus melakukan pengajaran, bagaimana Yesus melakukan pelayanan kepada orang lain. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka juga boleh melihat bagaimana Yesus begitu mengasihi orang lain. Ketika Yesus ada di dunia, para murid juga melihat bagaimana kehadirannya boleh memberkati orang lain. Dan kita juga boleh melihat bagaimana statement Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa dia adalah satu-satunya jalan ke surga. Coba kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apa dikatakan di situ dalam kitab Yohanes 14 ayat 6? Saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya mungkin ada begitu banyak orang yang belum tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Sehingga ini yang harus disampaikan kepada orang lain. Karena Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi manusia, Dia nggak mau ada manusia yang binasa, sehingga Yesus Kristus datang ke dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 katakan, keselamatan itu tidak akan kita peroleh selain daripada Dia, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, Yesus gak mau ada orang yang binasa. Yesus gak mau ada orang yang tidak diselamatkan. Dan untuk itu Dia datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan orang yang berdosa, untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita yang belum percaya. Itulah yang harus kita sampaikan kabar keselamatan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sadar betul menjadi seorang saksi itu bukanlah perkara yang mudah. Menjadi seorang saksi itu bukanlah hal yang gampang, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-49. Saya akan baca untuk kita semua. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus tahu ketika para murid menjadi saksi Kristus akan banyak penganiayaan. Bisa jadi Bapak Ibu mereka akan dicela ketika mereka menyampaikan kabar keselamatan itu. Bisa jadi mereka akan ditolak, bisa jadi mereka akan dibenci, bisa jadi mereka akan dimusuhi, sehingga para murid menjadi takut dan was-was pada waktu itu. Yesus tahu akan hal ini, sehingga Dia menjanjikan bahwa mereka akan disertai. Bahkan dalam Matius 28 ayatnya yang terakhir dikatakan begini, Pak. Matius 28, saya akan baca untuk kita semua. Matius 28 ayat yang ke-20, bagian paling bawah, bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Yesus menyertai mereka. Yesus menyertai siapapun juga yang mau menjadi saksi Kristus. Sehingga kita nggak perlu takut, sehingga kita nggak perlu khawatir, sehingga kita nggak perlu gentar, karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan keberanian bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau nggak kita meresponi panggilan Kristus itu? Mau nggak kita sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ketika Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang bisa melawan kita? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Allah di pihak kita, maka saya percaya Yesuslah, Tuhan Allah lah yang akan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Dialah yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Mengapa kita gentar? Dia yang menciptakan alam semesta ini. Maka saya percaya kuasa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus, kita harus menceritakan apa yang kita rasakan, bagaimana perbuatan Allah dalam kehidupan kita, bagaimana firman Allah yang boleh kita baca, yang boleh kita renungkan, itu yang mau kita bagikan, bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan hanya kita temukan dalam Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang terakhir 50 sampai ayat yang ke-53, kita boleh melihat bagaimana Yesus memberkati para murid pada waktu itu. Sebelum Yesus terangkat ke surga, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan respon para murid pada waktu itu, mereka sujud dan menyembah. Bahkan kabar baiknya yang saya rasakan di sini, ketika mereka menyaksikan Yesus Kristus boleh terangkat ke surga, mereka pulang dengan sukacita. Ada satu tindakan yang mereka lakukan, ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan mereka memuliakan Tuhan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan respon kita? Mungkin saat hari ini kita mengalami satu hambatan. Mungkin saat hari ini karena situasi virus COVID-19 ini membatasi gerak kita untuk datang ke gereja. Tapi paling tidak kita punya keluarga, kita punya saudara-saudara kita, kita bisa bersama dengan keluarga kita bisa beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan Allah. Dan ini tentunya tidak membatasi kita untuk terus memuliakan Tuhan. Dia telah terangkat ke surga, maka kita percaya Yesus menyediakan tempat di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus sudah berada di surga, pertanyaannya, apakah kita juga termasuk orang-orang yang akan berada bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga? Tentunya ada harga yang harus kita bayar. Kita punya tugas. Jangan terlena dengan perjalanan hidup kita. Kita punya tugas untuk menjadi saksi Kristus. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita setia kepada Tuhan dengan tetap mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yakni menjadi saksi Kristus, sehingga lewat kesaksian kita ada begitu banyak orang yang boleh diberkati, mereka boleh percaya, dan mereka juga boleh diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh memberkati kami, dan kami juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga lewat kesaksian kami ada begitu banyak orang yang boleh diselamatkan, sehingga mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan sebagaimana yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini boleh memberkati kami semua, dan Roh Kudus boleh menyertai setiap kami yang boleh mendengar dan boleh menuntun kami untuk kami juga boleh berani melakukan tugas panggilan kami sebagai saksi-saksi Kristus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan sampai kita mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat pujian, Dia Yesus selamat di bagiku.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa kepada Bapa kami, doksologi, berkat melalui hambanya, dan kita aminkan 3 kali. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kehancuran. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota yang kekal. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus, sehingga lewat kesaksian kita banyak orang yang boleh diselamatkan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati, menghibur dan menjaga kita sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita sudah dapat menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita tetap berdoa agar virus ini segera dapat berlalu dan kita boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja untuk waktu yang tidak lama lagi. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalani kehidupan ini. Biarlah kita selalu berharap hanya kepada Yesus saja, tetap memelihara dan memberkati hidup kita. Kiranya Tuhan Yesuslah yang memberkati. Amin.